Selagi. Sekali lagi kok selagi saudara ya. Sekali lagi jadi singkatannya selagi saudara ya. Sekali lagi dong shalom. Coba lihat kiri kanannya katakan kamu luar biasa hari ini bilang. Bilang kok kamu beda hari ini? Ya. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini boleh angkat tangannya? Wow. Kalau diberkati Tuhan beri tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, tema firman Tuhan minggu ini, bulan-bulan ini adalah saling peduli. Bilang kiri kananmu, saling peduli. Bilang sama kiri kananmu, aku peduli akan kamu. Amin. I care about you bilang. Jangan don't care, tapi care, skin care. Amin saudaraku ya. Care aja ada skinnya saudaraku ya. Baik. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oh, inilah ini. Saya kayak khotbah di panti jompo, saudaraku. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Are you ready? Are you ready, guys? Sekali lagi kalau ready, beri senyum yang manis dong ke sini. Waduh. Manisnya. Aduh, kalau kalian berdiri sini. Luar biasa, amin. Bukan karena skincare-mu, senyummu manis. Bukan karena Pepsodent yang kau gunakan. Tetapi karena Tuhan Yesus yang ada dalam hatimu. Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Amin. Ini dia. Tema firman Tuhan hari ini adalah, judul firman Tuhan adalah menolong bukan menyombong. Sama-sama katakan menolong bukan menyombong. Bilang sama kiri kananmu, jangan kau lihat saya, bilang kiri kananmu. Menolong bukan menyombong, woi bilang. Menolong bukan menyombong, ya amin. Iya. Ada orang baru sekali menolong, sombongnya minta, kalau nggak ada aku, kalau nggak karena aku tahu nggak kamu, dia mah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada aku, baru sekali juga ditraktir di kantin sekolah. Di kantin kampus. Aduh lalu ngomongnya, kalau nggak ada aku tahu nggak, dia tuh mati kelaparan loh. Setiap hari di SMP mah dia mana pernah dia makan, kasihan dia. Baru sekali juga ditraktir, ngomongnya seperti sudah bertahun-tahun dia mentraktirnya. Yaitu, jadi kita menolong bukan menyombong, amin, amin. Gitulah gaya-gaya anak Tuhan. Gaya anak Tuhan dia harus memberikan suatu budaya yang baru. Di Great Sion kita harus memiliki budaya yang baru. Apa budaya itu? Saling peduli. Nah bentuk kepedulian itu apa? Bukan ngomong saudaraku. Aku peduli sama kamu. Kamu peduli enggak sama aku? Enggak, bukan gitu saudaraku. Bukan. Bentuk peduli itu adalah bukan menodong saudaraku ya. Banyak. Ini mau ditolong atau menodong? Sini. 10.000 le. Ya. Mentang temannya baik saudaraku ya. Karena temannya baik langsung ditodong. 10.000. Itu kayak tukang palak di pasar saudaraku ya. Ada anak-anak Great Sion seperti itu? Ada. Ada di SMP 9 seperti itu? Ada? Ada di SMA Katolik seperti itu? Ada? Ada di kampus UPR seperti itu? Ada? Nggak ada yang ngaku. Saudaraku. Tapi kalau di SMA Katolik saya tahu itu baik-baik semua, amin. Amin saudaraku ya. Karena itu salah satu sekolah favorit di hati saya, amin saudaraku. Di hati saya. Ya nanti protes nanti sekolah yang lain. Ya, kita buka Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring yang kita miliki. Ya. Atau saya mengundang kita semua bangkit berdirilah, saudaraku ya. Biar kalian teriak. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu meniup. Amin. Teriak kalian, teriak. Amin. Itu yang di belakang harus berdiri juga lah. Jangan enggak berdiri. Amin. Nanti datang iblis nanti. Nah, dicakar nanti punggungnya saudaraku ya.
Itu yang di atas langit ketujuh berdiri juga. Saudara. Galatia 6 ayat 2 kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Amin. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Itu sudah meresap ke jiwamu, amin. Biarlah itu meresap ke jiwamu, ke tulang-tulangmu, ke amang borumu juga, amin saudaraku. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, tapi bebanku aja sudah berat. Justru di kekristenan itu, saudaraku, gini. Ketika kau menolong orang, Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan bebanmu, amin. Ketika kau menolong orang, Tuhan yang bertanggung jawab dengan bebanmu. Dan orang yang sudah menolongmu tadi, Tuhan menaruhkan orang lain untuk menolong dia. Begitu sistem kerjanya. Amin. Amin. Saling bertolong-tolong. Pertanyaan saya, sudahkah kamu ditolong sama orang di sebelah kiri kananmu? Sudahkah kamu ditolongnya? Coba katakan salah satu kebaikan orang di kiri kananmu. Siapa kamu lah? Enggak, aku baru kenal kamu. Om, aku lagi kelaparan, dia ada memegang snack aja, aku gak boleh mengambilnya. Waduh, jangan, amin. Berbagi-bagilah ya dalam memberikan kedahagaan orang lain itu untuk memuaskan dahaga temanmu. Amin, saudaraku. Amin. Kalau ada 2 botol minumanmu, kasihlah setengah botolnya kepada teman-temanmu setidak-tidaknya. Amin. Berarti bekas aku dong, Om. Ya juga ya. Kasihlah 1 botolnya untuk temanmu. Amin. Ya, iya. Apalagi misalnya gimana aku mau ngasih, Om? Ya, dia aja kelihatan nggak sikat gigi 80 hari, gitu saudara. Masa aku minum lagi gitu. Ya, itulah resiko kita, amin. Lihat firman Tuhan jelas mengatakan, bertolong-tolong itu ternyata ada rahasia baru yang kita temukan di sini, guys. Bertolong-tolong itu ternyata memenuhi hukum Kristus. Ternyata bertolong-tolongan itu memenuhi hukum Kristus. Nah, orang yang bagaimana yang memenuhi hukum Kristus? Orang yang bertolong-tolong, tolong-tolongan. Orang yang sudah memenuhi hukum Kristus adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana mungkin dia hidup di suatu hukum yang dia tidak taat kepada hukum itu? Tidak mungkin, saudaraku. Amin. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Orang yang memenuhi hukum Kristus, itulah orang yang dikatakan anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Anak-anak Allah. Amin. Anak Tuhan Yesus. Ya, saudaraku. Nah, itu dia. Kita harus konsentrasi untuk menolong. Ya, kita tidak diajarkan untuk menyombong. Untuk menolong. Lihat keadaan sisi kirimu, sisi kananmu. Lihat orang di sekitarmu. Apa yang terjadi dengan dia? Jangan pernah tutup mata. Amin, saudaraku. Lakukan yang baik. Amin. Dan jangan melihat kepada pekerjaan orang. Berapa banyak orang hidupnya hanya selalu mengomentari pekerjaan orang lain. Aku sudah melakukan ini, apa yang dikerjakannya tuh? Gitu-gitu, saudara. Sambil duduk-duduk kakinya itu. Ya. Apa kerjanya itu? Aku kerjakan ini.
Banyak orang hidupnya hanya menjadi komentator, bukan pelakor. Bukan pelakor, komentator. Sorry. Sekali lagi ya, saudaraku agak kurang paham mereka ini. Banyak orang hanya menjadi komentator, bukan menjadi pelaku. Tahu saudaraku? Komentator saudaraku. Oh, harusnya dia menendang bola itu ke situ. Ih, bodohnya ini. Nah, gitu. Bodohnya. Gitu saudaraku ya. Saudara lihat, bukan 11 orang yang bertanding, bukan kesebelasan yang bertanding, tapi ratusan ribu orang itu saudaraku yang di balkon itu. Ya, di tribun-tribun lapangan sepak bola itu lebih hebat daripada pemain bolanya itu. Apa buktinya? Apa buktinya mereka lebih hebat? Komentarnya itu loh saudaraku. Coba dia tadi nendang itu agak lebih tinggi. Gitu saudaraku. Ya. Banyak orang hanya menjadi komentator, ya. Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Saudara dapat saudaraku? Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, dengarkan saudaraku. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Banyak orang kirain, awi aku tuh, karena aku ini bisa berjalan. Kalau nggak ada aku pelayanan ini habis bos. Kalau nggak ada aku, kalau bukan karena aku. Saudara ya, kalau banyak akunya, saudara ya, nah itu dia. Ya, dia menipu dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri. Banyak orang menyangka bahwa dia berarti. Itu bedanya saudaraku, ketika kita betul-betul mengerjakan sesuatu, lihat, bedakan orang yang pintar sama orang yang kurang pintar saudaraku. Apa bedanya? Orang yang kurang pintar itu komentarnya itu kesana kemari saudaraku. Betul? Makanya ada pepatah mengatakan, bukan pepatah, ada orang mengatakan bahwa lebih bagus kamu menasihati dan memberikan bukti satu fakta saja kepada orang pintar, maka dia akan menerimanya. Ya. Lebih bagus kamu memberikan satu bukti daripada kamu memberikan 30 bukti fakta kepada orang bebal, katanya. Dia tidak akan pernah mau menerimanya. Itu saudara. Ya. Apapun bukti fakta yang kamu tunjukkan kepada orang bebal, kalau sudah memang otaknya itu bebal, saudara. Tahu bebal, saudaraku? Bebal tahu? Orang bebal itu tuh saudaraku sudah dikasih ulang, sudah dikasih tahu, berulang-ulang, tetap dilakukannya kesalahan yang sama. Tetap dilakukan kesalahan yang sama. Ya. Tetap. Pulang sekolah langsung mandi. Jangan dibawa tidur sampai besok. Ya, tetap dilakukan. Pulang sekolah habis keringatan, saudaraku, coba bayangin, aduh Tuhan. Ya, habis keringatan peluh, saudaraku ya. Langsung dibawa tidur di rumah. Aduh, kebayang saudaraku ya. Lalu besok bangun terlambat, saudaraku. Ganti baju. Kalau sempat ganti baju dia, saudaraku ya, ternyata baju sekolah yang sama dipakai. Saudaraku ya, pergi ke sekolah. Itu dia nggak membayangkan bagaimana orang di kiri kanannya terganggu, saudaraku. Oh, terganggu? Karena BlackBerry-nya, saudaraku. Karena BB-nya. Bukan berat badan, saudaraku. Bau badan. Orang jadi nggak bisa konsentrasi belajar. Wah, bau apa ini? Ya. Pulang sekolah, langsunglah mandi. Amin, saudaraku. Ya. Apalagi sudah keringat-keringatan. Waduh. Ya. Bersihkanlah badan, ganti baju. Amin. Ganti baju. Jangan anak Grecian itu terkenal jorok, saudaraku. Jadilah anak Grecian anak yang rapi. Amin. Kok ragu-ragu? Amin. Coba lihat kiri kananmu itu sudah rapi belum? Amin. Ya, rapi sih rapi om. Cuman bajunya ini baju yang sudah seminggu yang lalu dipakai terus, misalnya.
rapi dan bersih. Amin saudaraku. Ya itu dia. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti ia menipu diri sendiri. Nah ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita uji pekerjaan kita. Sudahkah memuaskan pekerjaanku ini? Amin. Amin. Itulah kenapa anak Tuhan sangat susah menolong. Kenapa? Dia hanya fokus untuk mengomentari, bukan menolong. Makanya dia tidak menguji pekerjaannya. Baru menyapu sebentar, membersihkan ruangan ibadah. Langsung protes. Mana kalian yang lainnya? Padahal baru sekali dia menyapu. Langsung komentar. Mana yang lainnya ini? Aku sudah sendiri, baru sekali. Aku terus. Mulai hari ini setiap kodis akan berganti-gantian untuk menyapu. Amin. Amin. Wah, kok hanya sebelah kiri tepuk tangan, sebelah kanan? Aduh. Nah, saudaraku, bukan kita kekurangan uang untuk menyewa orang untuk membersihkan. Enggak, saudaraku, siap. Tapi alangkah indahnya kalau itu kita lakukan bersama-sama. Amin. Amin. Iya. Saya yakin itu. Kak Oci pun bisa membayar itu orang. Saudaraku, sini aku yang membayarnya itu. Bisa. Tetapi tanpa kebersamaan semuanya itu kurang indah. Betul saudaraku? Iya. Amin. Tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Kenapa firman Tuhan bilang dia boleh bermegah? Dia mendapati pekerjaannya itu sudah bagus dikerjakan. Sudah selesai dikerjakannya, sehingga dia bisa bermegah. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu kepadaku. Amin. Sudah dikerjakan. Di rapat pertama, bagaimana Kak cuplikan khotbahnya? Ya. Misalnya. Rapat kedua, rapat ketiga, sampai rapat akhir tahun. Mendekati akhir tahun. Ya. Never done. Tidak pernah terselesaikan. Sehingga apa? Sehingga dia setiap kali mengerjakan sesuatu dia tertuduh dia saudaraku. Kalau masih tertuduh puji Tuhan. Kalau tidak tertuduh itu yang lebih bahaya. Saudaraku, amin. Ya, bermegah melihat pekerjaan sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Bermegah. Wow, bersihnya gedung ini. Coba kalian melihat sesuatu yang bagus. Wow, ternyata aku bagian daripada itu. Amin. Amin. Nanti ketika kita punya gedung ibadah yang gede, saudaraku. Bukankah indah ketika kau melihatnya? Wah, ya. Lalu mailing berkata, wah ini campur tangan bapakku katanya. Amin saudaraku. Amin. Sambil dibisik-bisikkanlah sama bapaknya kapan diproses lagi tanah gereja. Amin. Amin saudaraku. Ya, kemarin saya ketemu sama papanya di gereja ini. Iya Pak, nanti kami akan urus katanya. Bila perlu saya nanti membantu. Oh enggak ada dibilang gitu saudara. Amin. Kita doakan terus tanah bangunan gereja. Amin. Supaya Tuhan persiapkan. Supaya bisa Pak Gembala nanti meresmikannya. Amin. Ya. Mulai kita bikin dari sebesar gubuk-gubuk aja loh saudara. Amin. Gak apa-apa saudara. Yang muat menampung 1.000 orang. Itu mah bukan gubuk saudara. Amin. Itu dia, dan tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Saudaraku, apapun yang kau lakukan, percayalah bahwa kau memikul tanggunganmu sendiri. Apa buktinya? Tidak bisa imanmu diselamatkan oleh orang lain. Amin. Gini Kak, ketika kau bekerja, maka yang mendapat upah itu adalah kau.
Gak bisa Kak Oci yang bekerja di sekolah SD yang terkenal itu saudaraku. Lalu yang menerima gajinya adalah Kak Elsa. Mungkin sekali boleh, 2 kali mulai bersungut-sungut Kak Oci, yang ketiga kali mulai diambil Kak Oci lah itu parang saudaraku ya. Dipotong lah itu ban mobilnya saudaraku. Ikau-ikau itu harus. Misalnya. Amin. Apa yang kau kerjakan, Tuhan melihat itu akan menjadi upahmu. Amin. Saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, saya bukan berbicara lagi untuk kau rajin hadir ibadah, bukan. Bukan. Ada suatu budaya yang baru harus kita tanamkan. Amin. Saling peduli. Kemarin sudah saya bagikan. Saling peduli ketika temanmu sudah lama tidak kelihatan di Kodis, sudah lama tidak kelihatan di ibadah pemuda, kau harus care akan dia. Ada apa terjadi? Saudaraku, ketika kami melayani, waktu saya melayani saudaraku, yang paling menyedihkan itu adalah ketika orang mau minta tolong tapi dia tidak tahu mau minta tolong kemana. Itu sangat menyedihkan. Nah, disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan hadir untuk menolong mereka. Amin. 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 Amin, Gresion. Di situ kita harus hadir untuk menolong mereka. Makanya kita hadir untuk menolong, bukan untuk menodong atau untuk menyombong. Amin. Kita harus tunjukkan bahwa kita mengikuti, kita menggenapkan hukum Kristus dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita menolong. Menolong itu bukan hanya tenaga, saudaraku. Ya. Kau bisa menolong lewat apa? Lewat pengetahuan yang kau miliki. Kau bisa menolong, amin. Apalagi lewat apa? Lewat lututmu, kau bisa berlutut dan berdoa. Kau menolong mereka, amin. Lewat apa lagi? Lewat uangmu kau menolong. Amin. Kalau udah dibilang uang, gini-gini semua orang Kristen ini. Ya, loh benar loh. Siapa di sini yang belum pernah megang uang? Saya tanya. Siapa kalian di sini belum pernah megang uang? Ada? Ada? Nggak ada kan? Itu artinya apa? Semua orang perlu uang. Amin. Betul saudaraku? Betul? Tapi bukan uang yang mengatur kita. Amin. Pergunakan uang itu dan atur uang itu saudaraku. Ya. Jangan belanja-belanja terus di TikTok. Amin. Amin. Belanja-belanja terus, belanja-belanja terus. Jangan. Amin. Itu teguran untuk yang ngomong juga saudaraku. Amin. Tiap orang memiliki tanggungannya sendiri. Engkau bertanggung jawab akan dirimu sendiri. Apapun yang kau kerjakan. Karena ketika kau membantu orang, Tuhan melihat itu. Kak, Bang, dengarkan ini. Ketika kau peduli akan orang lain, dengarkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan mengirim orang lain untuk menolongmu. Amin. Dengarkan. Ketika kau mau untuk memberi apapun itu, Tuhan sudah mempersiapkan orang lain, orang yang tidak kau kenal, untuk datang menolongmu. Ketika kau berani untuk memberi apa? Memberi waktumu. Kak, bisa tolong aku kak? Aku tidak ada jemputan, aku mau pulang tapi motor orang tuaku rusak. Dan kau berkata, baik, kakak akan menjemputmu. Kau tahu, Tuhan akan menyediakan orang lain. Ketika kau dalam kesusahan, kau akan ditolongnya. Karena Tuhan berjanji, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Amin. Tumbuhkan benih-benih itu di dalam dirimu. Kau nggak bisa bersungut-sungut sama Tuhan, Kak.
Kok nggak bisa bersungut sama Tuhan? Kok nggak ada orang yang peduli sama aku ya? Kenapa ya? Bukankah banyak anak Tuhan seperti itu? Ketika dia mengalami kesusahan, dia teriak, kenapa orang nggak peduli sama aku? Tunggu dulu dong. Kamu kemana aja selama ini? Betul? Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku menuntut janjimu. Wush, ya, aku menuntut janjimu, aku klaim janjimu Tuhan. Bahwa kami akan Tuhan sertai. Bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Woi, tunggu dulu bos. Jangan rajanya mengklaim. Tahu mengklaim saudaraku? Menuntut. Ya, nggak ada kewajiban yang kau lakukan lalu kau menuntut hak. Itu nggak boleh saudaraku. Harus ada kewajiban yang kau lakukan lalu kau bisa menuntut hakmu. Kalau tidak ada kewajiban yang kamu lakukan, bagaimana mungkin kamu menuntut hakmu? Itu dia. Amin. Ngomong apa sih om ini hak kewajiban, makanya belajarlah kalian. Sekolah hukumlah kalian. Amin saudaraku. Ya, seperti papanya Meling saudaraku. Amin. Orang hukum saudaraku. Orang melihatnya takut. Wah ini salah-salah kita nanti dijerat dengan hukum. Nah itu dia, amin saudaraku. Ya, itu. Ya, katanya Cece mau ngikutin jejak omnya katanya. Saudaraku ya, kalau mau belajar hukum harus belajar dulu hafal ayat-ayat Alkitab, amin. Iya. Kalau ayat Alkitab aja nggak hafal, di mana ini letaknya? Nanti pas ngomong pasal dia lupa dia. Aduh, KUHP pasal berapa itulah? Nah itu, gimana? Nggak hafal dia. Hukum perda, perda nomor berapa itulah? Enggak lupa. Makanya belajar firman Tuhan dan belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Amin. Kita harus menghafal ayat-ayat firman Tuhan ini guys. Betul. Karena ketika kau menghadapi pekerjaan si jahat, kau melawan iblis dengan ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Iya. Itu dia. Amin. Nah kita akan menuai apa yang kita lakukan. Galatia 6 ayat 9 saudaraku. Ya. Kita akan menuai dan bahkan firman Tuhan katakan kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita akan menuai. Amin saudaraku. Jika kita tidak menjadi lemah, makanya jangan lemah. Bagaimana caranya supaya kita tidak lemah? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan. Tahu jemu-jemu saya, saudaraku? Tahu? Apa ini om? Jangan minum jamu-jamu. Bukan jamu-jamu, itu jemu-jemu saudaraku ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan mau tertinggal sedikit pun untuk berbuat baik. Itu artinya saudaraku, amin. Lakukan apa yang baik yang bisa kau lakukan, lakukan. Lakukan. Apa yang bisa yang baik kau lakukan, lakukan. Apa? Memberi senyumkah kau kepada orang yang hadir? Boleh, lakukan. Menjadi asarkah kamu? Lakukan. Kenapa? Karena asar itu adalah benteng pertama dalam pelayanan, saudara. Benar. Kenapa saya katakan gitu? Banyak kesaksian bahkan di gereja kita. Orang banyak menjadi senang datang ke gereja. Kenapa? Karena asarnya begitu ramah. Rajin menjamah, bukan saudara ya. Ramah. Ada seorang kesaksian dulu saudaraku ya. Seorang ibu-ibu. Dia bingung dia mau gereja kemana. Ibu ini bukan orang yang berada, orang yang susah saudaraku. Lalu ketika dia datang bergereja, waktu itu gereja kita masih di Dian Wisata saudaraku. Dia naik ke atas. Pakaiannya lusuh saudaraku. Lalu ibu gembala, Opung Boru mama saya saudaraku, datang dan mencium cipika-cipiki ibu itu. Shalom, selamat datang. Saudara tahu, dia begitu senang, dia begitu bahagia. Dia tidak menyangka ada seorang ibu yang mau menerima dia, yang mau memberikan cipika-cipiki saudaraku.
Hanya cipika-cipika aja. Shalom Ibu, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tahu, dia bersaksi langsung dia katakan, aku dan seisi rumahku. Oh gitu saudaraku. Kami akan beribadah di sini. Sampai sekarang masih ada orangnya di gereja kita. Amin saudaraku. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Makanya aser itu saudaraku, jangan menganggap remeh ketika kau ditunjuk menjadi aser. Bersukacitalah, berikan senyuman yang terbaik, amin saudaraku. Berikan senyum Pepsodenmu itu. Saudara, berikan senyuman termanismu itu. Ya, kalau lupa sikat gigi pakai masker nggak apa-apa saudara ya. Amin. Berikan senyuman terbaik yang kita miliki, amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita pasti akan menuainya. Dengarkan Kak, Bang, dengarkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, amin. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dengarkan itu Kak, Bang. Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji loh. Ya, apapun kebaikan yang kau lakukan, one day kau akan menerimanya. Ya, kalau kau dengar-dengaran sama pemimpinmu, suatu saat kau akan didengarkan oleh adik-adikmu juga. Kok hanya satu orang yang amin? Amin. Kakak-kakak ini itulah. Ya. Amin. Dengar-dengaran Kak sama pemimpinmu. Jangan dilawan-lawan, amin. Terus, nah itu dia. Bikin nanti tempat itu ya ini itu, aku terus. Nanti kerjakan ini, aku terus. Lah, kalau enggak kamu siapa lagi? Kita harus berani berkata, harusnya aku. Saudaraku, banyak kesaksian gereja yang besar di Jakarta sana, saudaraku ya. Ketika mereka ada kegiatan, para pelayan Tuhan, bahkan jemaatnya, mereka berlomba-lomba untuk diberi tanggung jawab untuk pekerjaan itu. Kenapa? Karena dia tahu ketika saya selesai mengerjakan ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Aduh, saudaraku dengarkan ini. Ketika kau mengerjakan sesuatu yang menjadi suatu proyek dalam pelayanan, tahuilah, ada berkat Tuhan di balik itu semuanya. Dia hanya mau melihat siapa yang mau terbuka hatinya. Kalau kita enggak, sudah ditunjuk pun enggak dikerjain. Misalnya, kita yang di sana maksud saya saudaraku ya, kita adalah satu. Kita yang di sana maksud saya, bukan yang di sini. Kalau di sini mah luar biasa, namanya aja Great Zion. Amin. Amazing generation. Saudara tahu artinya amazing generation? Oh, generasi dahsyat saudaraku. Wow. Iya. Amazing generation. Enggak boleh nyentuh lantai. Iya. Makanya suka jatuh. Saudaraku ya. Karena enggak boleh nyentuh lantai saudaraku ya. Iya. Orang-orang Great Zion ini luar biasa lah. Ada yang duta jatuh saudaraku ya. Ada yang duta pariwisata, ada yang macam-macam saudaraku, ya. Amin. Nah itu dia. Satu ayat terakhir saudaraku, ya. Karena itu kita harus saling tolong menolong, amin. Terutama kepada siapa kita harus menolong. Lihat kiri kananmu, katakan, saya harus menolong kamu, bilang. Loh benar ini, kita buka ayatnya. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ya, saya udah bilang ngomong sama kiri kananmu. Galatia 6 ayat 10. Karena itu
ada kesempatan bagi kita, dengarkan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ada penekannya di situ, terutama kepada lihat kiri kananmu, kamulah kawan-kawan seimanku. Kamulah yang harus aku tolong. Kau bilang juga sama dia, jadi saling membilang, amin. Selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, mari saya mengundang kita semua untuk kita saling menolong, amin. Bukan menodong, bukan menyombong, saling menolong, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Ya, karena menolong itu wajib bagi kita, terutama kepada saudara seiman. Jangan jemu untuk berbuat baik, amin. Saya mengundang pelayan Tuhan maju ke depan. Dengarkan, karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Galatia 6, saudaraku buka Kak. Galatia 6. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya. Satu ayat terakhir saya kirim tadi ya saudaraku ya. Galatia 6 ayat 7. Saudaraku ya. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kau menuai apa dalam hatimu? Kau mau menuai apa dalam hidupmu? Tabur itu, tabur. Amin. Tabur. Kau mau menuai apa Kak? Kau mau menuai berkat keuangan, tabur keuangan itu Kak. Ngasih kolekte pun hanya 1.000. Kak. Kalau kau pelit sama Tuhan, nah dengarkan. Bagaimana mungkin? Nih maksudnya kok pelit sama Tuhan? Emang Tuhan perlu uang Om? Enggak. Kau mau menabur apa? Kau mau menuai apa? Apa yang ingin kau tuai itu terlihat dari apa yang kau tabur Kak. Bang, dengarkan ini. Makanya jangan bingung ketika keuanganmu, kantongmu itu merosot terus. Makin hari kok papa mamaku makin pelit yang ngasih sama aku. Kenapa? Karena kau juga pelit untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Gak ada pedulinya. Kalau dibilang siapa yang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk membeli sesuatu dalam pelayanan. Dariku 10.000 aja Om. Gak berani. Bukan saya pandang remeh, enggak saudaraku. Tahukah kalian? Kalian berani memberi yang terkecil dari uang kalian kepada Tuhan. Sementara untuk belanja ke warung, kalian belanjakan 25.000. Membeli yang enak-enak. Kecuali kau memang gak ada uang Kak. Bukan, saya ini jujur-jujur aja. Karena apa yang mau kau tuai Kak, Bang, apa yang mau kau tuai itu terlihat dari apa yang kau tabur. Amin. Kurang semangat kalau sudah salah tabur tuai ini Kak. Karena kalau udah masalah uang tegang semuanya. Kok di penutup uang lagi sih? Enggak Kak, enggak. Gak usah takut untuk memberi, amin. Aku uang enggak Om, tapi hidupku ku beri. Wuhui. Serius. Aku gak ada uang Om, selalu gak ada uang. Wah, ketika dia naksir sama seseorang, ATM juga dikasih guys. Bukan uangnya, ATM-nya dikasih. Bila perlu banknya dikasihnya sama, nih pegang bank BCA ini untuk kamu, Dek. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan pasti tagih.
Kau berani memberi berapa kak, bang? Berapa lah? Lalu dia pura-pura, aduh sakit perutku, aku ke WC dulu. Itu di tempat lain. Di Great Sion tidak ada seperti itu. Coba lihat kiri kananmu, coba lihat. Gitu loh. Amin saudaraku. Dengarkan, banyak pelayanan pemuda di Jakarta sana menjadi besar bukan karena ada pengusaha besar di gerejanya, bukan. Dengarkan, banyak gereja-gereja besar di Jawa sana menjadi gereja yang besar bukan karena ada pengusaha yang besar, bukan. Saudara tahu JPCC, saudaraku tahu? Itu dimulai hanya dari anak-anak muda, bukan pengusaha, saudaraku. Mereka menjadi gereja yang besar. Kenapa? Karena mereka berani bayar harga, kak, bang. Amin. Apa yang bisa kau beri? Aku sekarang tidak ada uang, om, tapi tenagaku yang kuberikan. Pasti kak, pasti itu. Ya, pasti orang seperti itu pasti. Seluruh hidupnya. Kalau orang yang memang susah, pulang sekolah kerjanya langsung tidur. Ya, di sekolah tidur. Ya, habis tidur merokok sebentar. Wah, kenampi pambelum tuh lah. Pulang sekolah lagi besok, ngantuk lagi dia. Merukuk indai. Kanampi pambelumku tuh. Ya kanampi pambelummu ya gitu-gitulah pambelummu. Kau akan berani, nih dengarkan kak, sekali lagi saya katakan. Kau akan berani membayar mahal, bukan hanya uang mahal itu kak. Kau akan berani membayar mahal kepada yang kau cintai, betul? Betul kak? Betul? Nih dengarkan, ini wajah-wajah yang sering pacaran di sini nih kayaknya ada nih. Betul ya? Betul? Kak, bang, kau akan berani membayar mahal. Atau orang akan berani mentraktirmu, betul? Ini kan cewek-cewek semua nih, ini wajah-wajah yang selalu ditraktir cowok-cowok nih kelihatan nih. Nah ini. Oh, terdeteksi. Wah, itu. Kalau sebelah sini, ini cowok-cowok yang tersakiti. Ini terdeteksi nih. Nah, coba. Kalian tahu ketika cowok menaksirmu? Tahu? Dia berani berhutang kepada temannya. Kenapa? Karena dia cinta sama kamu. Biarpun cintanya itu cinta bersyarat, kak. Tapi itu bukti, dia mau menunjukkan kepadamu bahwa dia cinta kepada kamu. Dengan apa? Dengan berhutang kepada yang lain. Kamu perlu apa, Vanessa? Aku perlu ini, aduh aku lagi lapar. Kamu perlu apa, makanan apa? Ayam geprek, bukan hanya ayam geprek dibelikannya. Ayam yang digeprek dan ayam yang tidak digeprek. Wah, apalagi mailing. Wah. Ya. Apalagi si Vira, nggak usah tanya. Oh, kalau si sebelah sini nih ada perempuan-perempuan yang alami itu. Kayak Febri nih, saudara kayak ini. Wah, gak usah tanya. Ya, sudah ditraktir pun dia gak peduli. Ya kan memang iya kan? Dia gak suka kan? Ya ditraktir dia, urusan dia lah. Who cares, ya kak? Betul? Loh, ini kakak-kakak ini yang cantik-cantik di sini. Ya gak ada yang ganteng-ganteng sini kan? Ya, karena laki perempuan semua. Kalau kalian ditraktir sama orang yang kamu gak cintai kak, kira-kira kau peduli gak? Enggak. Ini cewek-cewek yang di sini, kalau kau ditraktir sama orang yang tidak kau cintai, misalnya si Peri. Si Peri yang di sana, banyak nama Peri kak. Aduh kalian ini, aduh. Bukan Peri yang di sini banyak yang mencintainya, saudaraku ya. Kira-kira kamu peduli nggak?
Kalau kamu dikasihnya jepit rambut juga, peduli nggak? Enggak. Kak Hana dulu pernah dikasih jepit rambut, saudaraku. Ya, ditaruh di motornya. Sama laki-laki yang saya tidak usah sebutkan namanya. Ditaruh di motornya loh. Lalu ada kata-kata puisi di dalamnya. Wah. Tapi ketika ditanya, "Bang, untuk ini Bang, untuk kita beli apa? Ikan." "Jatun dai uangku Om. Gak ada lagi uangku Om." Wih, rupanya dia lagi menabung-nabung untuk ulang tahunnya Kak Hana. Dulu saudaraku. Nama orang itu sama dengan nama mobil saya. Ya, saudaraku ya. Tuh. Dia gak peduli loh. Begitu juga kita. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita peduli akan pelayanan ini. Amin. Amin. Siapa yang rindu untuk melihat pelayanan ini memberkati banyak orang? Wow, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Woo! Wow. Yes. Amin. Masih ada bangku kosong di sebelahmu Kak? Masih ada? Bilang sama bangku kosong itu, minggu depan kau akan terisi. Amin. Amin. Minggu depan kau terisi. Kalau nggak pernah diajak orangnya gimana guys? Ya diisi sama yang nggak berwujud itu nanti. Ya. Amin Kak. Amin Bang Kak. Amin. Siap memenangkan jiwa. Amin. Bagaimana kita memenangkan jiwa dengan kita saling peduli. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, oh kini aku percaya. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman.
Biarlah mulai hari ini kami membangun sesuatu yang baru. Kami mau menolong, bukan menyombong, ataupun menodong pekerjaan kepada orang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, mau berdoa Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Menjadikan kami menjadi orang yang lebih baik Tuhan. Kami pasti dikuatkan ketika kami saling tolong menolong. Kami pasti menjadi orang yang kuat. Kami tidak akan bisa diganggu oleh orang-orang di luar kami. Ketika kami saling kuat, saling tolong menolong. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mengganggu kami, mengacaukan kami, menghancurkan kami. Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kami. Dan kesatuan itu yang membuat kami kuat. Kesatuan itu yang membuat kami kuat, Tuhan Yesus. Karena kami saling peduli satu sama lain. Itu terbukti dari kami saling tolong menolong Tuhan. Kami akan melihat setiap kodis akan diberkati Tuhan. Kami akan melihat PA akan berjalan. Itu bukti kami peduli Tuhan. Kami akan melihat adik-adik rohani tertangani dengan baik. Sehingga kami menjadi tambah besar dan tambah besar. Kami tidak disebut lagi suatu pelayanan yang stunting Tuhan. Tapi kami menjadi pelayanan yang bertumbuh, berdampak, dan berbuah. Menjadi pelayanan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga orang melihat benar ada Kristus di dalam pelayanan ini. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Karena itulah kami disebut orang yang berbahagia. Karena kami saling memiliki satu sama lain. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Silakan.